Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Wanda. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bentang alam dan pemanfaatannya. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa itu bentang alam? Bentang alam adalah fitur alami pada permukaan bumi dan merupakan bagian dari medan sekitarnya. Bentang alam terbentuk akibat kekuatan alam yang berbeda-beda seperti air, es, angin, dan gerakan lempeng tektonik. Penampakan alam atau yang biasa kita sebut dengan bentang alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu bentang alam daratan dan bentang alam perairan. Oke adik-adik, di video kali ini kita akan membahas tentang penampakan alam daratan dan pemanfaatannya. Di sini ada contoh seperti bukit, dataran rendah, gunung, pantai, lembah, dan dataran tinggi. Yang pertama ada gunung. Gunung adalah bentang alam yang muncul setidaknya 300 meter lebih tinggi dari medan sekitarnya. Gunung dapat terbentuk melalui tumbukan langsung antara lempeng-lempeng tektonik dan letusan material leleh dari perut bumi. Manfaat gunung bagi manusia yaitu sebagai tempat penyimpanan air, sebagai sarana rekreasi alam, dan untuk menghasilkan barang tambang seperti belerang. Yang kedua, bukit. Bukit adalah bentang alam yang agak tinggi dibandingkan medan sekitarnya. Walau tidak setinggi atau securam gunung, bukit memiliki puncak yang jelas. Bukit terbentuk melalui gerakan konstan baru di bawah bumi, maupun dari tanah, batu, sedimen yang tergerus. Manfaat bukit bagi manusia yaitu sebagai sarana olahraga para layang dan pendakian, sebagai tempat untuk bertani, sebagai tempat penambangan batu kapur, dan sebagai objek wisata. Yang ketiga ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang berada dalam ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dapat terbentuk oleh gerakan ke atas dari kerak bumi dan ledakan vulkanis kecil. Nah, di sini ada gambar dari pemanfaatan dataran tinggi, yaitu sebagai area permukiman penduduk, sebagai lahan pertanian sayur, sebagai tempat peristirahatan dan tempat rekreasi, sebagai lahan perkebunan teh, cengkih, kopi, dan kina, dan sebagai lahan peternakan sapi. Oke, yang keempat ada dataran rendah. Dataran rendah adalah bentang alam lebar yang relatif datar, yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa proses yang membentuk dataran rendah adalah erosi batu, tanah, dan sedimen melalui pergerakan es dan air, dan melalui aktivitas vulkanis saat lava mengalir di sebuah wilayah. Nah, adik-adik, di sini ada gambar dari pemanfaatan dataran rendah, yaitu sebagai lahan pertanian seperti padi, jagung, dan kacang panjang, sebagai lahan perkebunan tebu, kelapa sawit, dan karet, sebagai lahan peternakan unggas,
mamalia dan ikan, dijadikan area perindustrian dan sebagai area permukiman penduduk. Yang kelima, lembah. Lembah merupakan wilayah daratan yang dikelilingi pegunungan dan perbukitan. Lembah dimanfaatkan sebagai objek wisata, sebagai lahan pertanian, dan sebagai area permukiman penduduk. Dan yang terakhir ada pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Pemanfaatan pantai yaitu sebagai objek wisata, sebagai lahan perkebunan kelapa, sebagai tempat pembudidayaan ikan-ikan laut dan rumput laut, dan sebagai lokasi tambak garam. Akan belajar tentang kenampakan alam perairan dan pemanfaatannya. Kenampakan alam perairan adalah kenampakan permukaan bumi yang digenangi air, baik air yang bergerak atau mengalir, dan air yang tergenang. Nah, adik-adik, di sini ada gambar dari kenampakan alam perairan. Contohnya seperti danau, rawa, sungai, dan laut. Oke, yang pertama ada danau. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar, dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. Pemanfaatan danau yaitu sebagai lahan budidaya ikan air tawar, sebagai sarana olahraga dayung dan kano, sebagai tempat rekreasi atau objek wisata, dan sebagai tempat pengairan sawah atau irigasi. Oke, yang kedua ada rawa. Rawa adalah daratan yang selalu digenangi air. Kedalaman rawa biasanya tidak sedalam danau atau sungai. Rawa biasanya berada di daerah dekat sungai atau pantai. Pemanfaatan rawa yaitu sebagai tempat untuk mencari ikan, dan sebagai tempat tumbuhnya tanaman bakau yang dapat mencegah terjadinya abrasi di pantai. Yang ketiga ada sungai. Sungai adalah aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Arah aliran sungai sesuai dengan sifat air, yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sungai bermula dari gunung atau dataran tinggi menuju ke danau atau lautan. Pemanfaatan sungai yaitu sebagai tempat penampungan air hujan, sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber pembangkit listrik, sebagai sarana transportasi, dan sebagai sumber air makhluk hidup, termasuk untuk manusia. Dan yang terakhir ada laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas, yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Pemanfaatan laut bagi manusia yaitu untuk menyediakan oksigen, mengatur iklim, menyerap karbon dioksida, sebagai sumber transportasi, sebagai sumber bahan pangan, sebagai sumber mata pencaharian,
dan sebagai tempat rekreasi. Nah, oke adik-adik, sekian materi dari kakak. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.